seperti itu. 4 tahun cahaya ini maksudnya itu adalah 4 kali lipat dari jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Nah, itu dia 4 kali. Berarti 4 tahun ya, sama dengan jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 4 tahun. Kan begitu. Ya. Merantau. Iya, adik-adik, kita lanjut dengan kita punya pelajaran sambil Yospan, jarak dalam tahun cahaya. Ji, kok bisa? Ya bisa, kenapa tidak bisa? Kok bisa tahun cahaya? Ya, tahun itu kan soal waktu. Jadi ingat ya, arti dari kata tahun cahaya. Jarak dalam tahun cahaya itu artinya jarak yang ditempuh oleh cahaya, ya, jarak yang ditempuh oleh cahaya, ya, selama 1 tahun. Sudah, ya. Aku bisa cahaya yang mana? Ya, cahaya yang kamu bisa melihat itu, karena ada cahaya maka kita bisa lihat, ya. Jadi kakak Poce ulangi lagi. Kakak Poce, jarak dalam tahun cahaya itu maksudnya apa? Nah, itu berarti jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Ya, ingat ya. Ya, maksudnya gimana? Ya, maksudnya itu coba kakak Poce kasih contoh begini. Jadi cahaya itu dianggap seperti sebuah materi sehingga dia bisa menempuh jarak ya. Ya, misalnya cahaya matahari, ya, cahaya matahari itu kan sebuah cahaya, bukan? Ya, itu sebuah cahaya. Nah, kalau dia memancar itu dia menempuh jarak, ya, jarak dari matahari ke bumi. Kalau kita lihat ya, kita kalau terima cahaya matahari di bumi maka itu dia punya jaraknya ada, dan jarak ini dia punya kecepatannya ada ya, namanya kecepatan cahaya ya. Nah, di sini kakak baru pertama kali bahas soal yang ketetapan ya. Ketetapan itu 2,99 ya kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kecepatan cahaya ya. Biasanya ditulis dengan C. Nah, ini sebuah ketetapan atau sebuah konstanta. Maka bicara soal tahun cahaya, jarak dalam satu tahun, nah seperti itu. Ini kita bicara ada kaitannya dengan kecepatan cahaya. Ya, nah yang ini 2,99 ini di dalam soal, sementara ini dibulatkan 3, jadi 2,9 anggap saya 3, ya 3,0 ya, atau tidak sudah tulis 3,0 sama dengan 3, sehingga ini kita pakai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Jadi ini dibulatkan ya, dibulatkan dulu sementara. Nah, oke, kita masuk ke contoh. Ya, contoh soal. Nah, soalnya begini. Jika kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka berapakah ya panjang 1 tahun cahaya itu? Nah, ya kita mulai ingat. Nah, ini dia yang diketahui itu adalah V-nya ya. Ya, V-nya, atau di dalam fisika dibilang ini adalah simbolnya C ya, tapi kita anggap saja ini kecepatan. Ini adalah kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya. Nah, kecepatannya sudah diketahui. Jadi rumus ini untuk jarak ini, kecepatan ini kan sama dengan ini V sama dengan S, jarak yang ditempuh S per T ya. Maka di dalam soal ini berapa panjangkah 1 tahun? Nah, ini yang pertama. Jadi S sama dengan, ya kita tulis S sama dengan, ya berarti ini kan kali ini V kali T. Atau nah ini yang kita masukkan nilainya ya. Ya ini 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita kali dengan waktu.
waktunya berapa. Nah ini kan panjang 1 tahun, selama 1 tahun ya, 1 kali 1 tahun ya, 1 tahun. Nah ini nanti dapatnya ini kita harus lihat dulu, kita mau dapatnya akan jarak, sehingga ini satuannya sudah meter per sekon, maka 1 tahun ini kita harus samakan dengan sekon ini. 1 tahun sama dengan berapa sekon ya, 1 tahun sama dengan berapa sekon, sehingga ini bisa dikalikan ya, konversinya ya, ini soal ya. 1 tahun sama dengan berapa sekon, 1 tahun itu sama dengan ya, 1 tahun sama dengan 365 hari ya. Oke. Nah ini konversinya sama dengan contoh yang kakak Pace sudah kasih di video-video sebelumnya. Nah ini cara hitungnya 365 hari ya, hari kita kalikan dengan, nah ini 1 hari itu ada berapa jam ya, 1 hari ya, hari, lihat video sebelumnya ya, ini supaya ini dengan ini habis. Ini 24 jam ya, 24 jam per 1 hari. Nah kita kalikan lagi supaya jam ini habis bagaimana. Nah kita kali ya, 1 jam itu ada 60 menit ya, 1 jam itu ada 60 menit. Kenapa tulis satunya di bawah, 6-nya di atas? Nonton kembali video sebelumnya ya. Nah ini menit ya. Nah menit ini kita mau hilangkan, sehingga 1 menit itu ada 60 sekon ya. Oke. Kakak Pace sudah tidak ulangi yang bagian-bagian ini ya, untuk yang hari-hari habis ini, jam-jam habis, menit-menit habis. Nah sekarang kita tinggalkan kali 365 kali 24 jam, 60 kali 60 per di bawahnya di sini 1 ya, kali 1 kali 1, nanti dibagi 1 itu ya, hasilnya itu sama dengan 365 kali 24 jam, 60 kali 60 ya. Nah oke ya, ya ini ya. Nah akhirnya dapat di 31.536.000 sekon ya, 31.536.000 sekon. Nah sekarang kita masuk ke jarak ya. Jarak itu sama dengan kecepatan kali dengan waktu. Nah satuannya itu nanti jadinya seperti ini. Kecepatannya ini kan meter per sekon ya, meter per sekon. Kalau kita kalikan dengan sekon, nah nanti hasilnya itu sekon dengan sekon sudah habis, sehingga terakhir tinggal satuannya adalah meter. Nah kalau sudah tidak ada masalah dengan satuan ya, untuk konversinya ini, maka bisa lanjut hitung ya. Oke ya, kita lanjut. Nah kecepatan ini 3 kali 10⁻8 meter per sekon, kita kalikan dengan waktunya berapa ini ya, ini kita masuk. Nah ini masuk ke sini ya, T ya, kita kalikan dengan 10,31,536 ya ribu sekon ya, sekon dengan sekon habis. Nah berarti dapat, nah ini, nah 94608 ya kali 10⁻11 meter ya. Nah ini yang ini langsung bisa disederhanakan, sehingga komanya di sini ya, jadi 9,46 kali, nah berapa kalau koma di sini, hitung jaraknya. Nah ini 1 atau dari sini 1 2 3 4 ya, sehingga 11 ini ditambah dengan 4 ya, berarti kali 10⁻15 saya di sini ya, 15 meter. Nah ini sudah 9,46 10⁻15 meter, ini sudah sampai meter. Nah karena di atas sini kita sudah kerjakan, sudah oke, maka bisa jawab sampai sini sudah bisa, jaraknya seperti ini ya, 9,46 kali 10⁻15 meter. Nah oke, tetapi ada yang namanya
Nah ini kan 9,46 ya, 9,46. Nah 9,46 ini sama dengan 10 ya, 10, sehingga bisa ditulis 10 kali 10 pangkat 15 ya, 10. Ingat, perhatikan di sini. Kakak Pace tulis ulang. Jadi 9,46 kali 10 pangkat 15 ya, 15 meter ya. Ini 9,46 ini kalau dibulatkan itu menjadi 10 ya, 10 kali 10 pangkat 15 meter. Nah, ini kalau bawa ke meter atau kita kalikan ini, maka ini menjadi 10 pangkat 16 ya, karena kali 10 16 meter. Nah, yang ini bisa diteruskan seperti ini ya. Ini dalam meter. Kalau meter ini kalau kita bawa ke kilometer, maka ini sama dengan 10 pangkat 16 kita bagi dengan 10 pangkat 3 ya. Ini sudah kilometer, karena dari meter ke kilometer itu 3 tangga. Nah, ini berarti 10 pangkat 13 ya, 10 pangkat 13 ya, 10 pangkat 13 kilometer. Oke. Ini yang disebut dengan jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun ya, 10 pangkat 13 kilometer, seperti itu. Nah, 10 pangkat 13 itu besarnya berapa Pak C? 10 pangkat 13 ini, 10 pangkat 13 ini kilometer. Nah, ini kan sama dengan 10. Nah, tinggal nolnya di belakangnya ini ada 13. Jadi 1. Nah, ini ada 6 di sini ya. Berapa ini? Sudah 6, 7, 8, 9, 10 ya. Habis itu tambah 3 lagi. Wih, ini seberapa lagi nih? Nah, itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Kalau kamu Pace, kau sendiri selama 1 tahun kau tempuh berapa kilometer? Nah, aduh, 1 tahun saya tidak kemana-mana, di sini saja. Ya sudah, berarti jarak yang kamu tempuh itu di situ saya sudah. Ya, ini adalah ya memang harus ditonton ulang ya ini. Ini soal tahun cahaya. Nah, Kakak Pace kasih contoh yang berikut lagi, itu adalah ini contoh jarak bintang Centauri dari bumi itu adalah 4 kali 10 pangkat 13 km. Nah, berapa tahun cahayakah jarak tersebut? Nah, ingat, ini berkaitan dengan soal-soal yang biasanya muncul, sehingga tadi Kakak Pace kasih contoh itu 1 tahun cahaya ya, 1 tahun cahaya itu sama dengan 10 pangkat 13 km ya. Sehingga ini sama dengan 4 tahun cahaya, 4 kali tahun cahaya. Jadi karena 1 tahun cahaya itu sama dengan 10 pangkat 13 km. Nah, sehingga kalau 4 kali 10 pangkat 13 km ini kita samakan dengan, yaitu berarti 4 kali 1 tahun cahaya toh. Oke, kita masih kuat ya. Nah, yang terakhir untuk cahaya ini adalah seperti ini. Jadi jarak suatu bintang ke bumi itu adalah 18 kali 10 pangkat 13 km ya. 10 pangkat 13 km ini sama dengan 1 tahun cahaya ya. Maka dalam satuan tahun cahaya jarak tersebut adalah, ya sudah, berarti ini kan sama ya, jadi berarti 18 kali ya, 18 kali tahun cahaya ya, 18 kali tahun cahaya ya. Ini Kakak Pace tulis singkat-singkat saya, 18 kali tahun cahaya. Nah, seperti itu ya. Oke.